Sahabat sehat, cukup banyak pasien datang kepada dokter dengan keluhan nyeri sendi. Lalu pasien akan bertanya, "Dokter, apakah kami atau saya menderita rematik?" Ya, kemungkinan Bapak atau Ibu menderita rematik. Rematik di dalam dunia kedokteran dikenal sebagai artritis atau radang sendi. Dan sahabat sehat tahu, rematik itu 100 lebih macamnya. Anda akan terkejut kaget, wow, sebegitu banyak dokter. Ya, tetapi ada 3 penyakit rematik yang terbanyak pasiennya di seluruh dunia. Yang pertama adalah pengapuran sendi atau osteoartritis. Yang kedua, artritis gout, gouty arthritis, yaitu penyakit radang sendi yang disebabkan karena penumpukan asam urat pada sendi. Dan yang ketiga, rheumatoid arthritis, penyakit radang sendi yang disebabkan karena gangguan imunologis. Nah, sahabat sehat, pada kesempatan ini saya mengajak Anda berbincang tentang osteoartritis atau pengapuran sendi. Dan saya yakin di antara Bapak dan Ibu cukup banyak yang mengalami radang sendi, terutama sendi lutut. Kalau Anda punya pengalaman yang seperti ini, silahkan berbagi dengan kami di dalam komentar di bawah video ini. Apakah pengapuran hanya mengenai lutut? Oh tidak. Pengapuran bisa mengenai banyak sekali sendi, terutama sendi-sendi yang menopang berat badan atau sendi-sendi yang dibebani oleh barang atau benda. Sebagai contoh, sendi leher, tulang-tulang di leher, sendi-sendi di leher, tulang belakang, sampai ke panggul, sendi lutut tentu, pergelangan kaki sampai jari-jari kaki, sendi bahu, sendi siku, sampai pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada sendi-sendi ini ketika terjadi osteoartritis? Mari kita lihat gambar yang berikut. Sahabat sehat bisa melihat gambar yang di sebelah kanan ini. Ini adalah gambar sendi yang normal. Ada tulang yang diselimuti, dilapisi oleh jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini berfungsi sebagai bantalan sendi, bantalan tulang, sehingga ketika tulang ini dan tulang ini bergerak, beradu, maka tulang tidak merasakan nyeri. Mengapa tulang tidak merasakan nyeri? Karena tulang rawan tidak memiliki saraf. Tetapi ketika terjadi osteoartritis, terjadi pengapuran sendi, maka jaringan tulang rawan pada tulang ini menjadi robek. Terjadi robekan-robekan sehingga tulang kemudian bertemu langsung dengan tulang. Dan tulang ini memiliki saraf, maka terjadi nyeri. Jadi pada osteoartritis, keluhan yang utama pertama-tama adalah nyeri pada saat sendi digerakkan, dan sesudahnya pada saat beristirahat. Mungkin Anda tidak terlalu merasa nyeri pada saat bergerak, tetapi begitu beristirahat, setelah gerakan yang hebat, Anda merasa nyeri. Atau juga bisa terjadi kekakuan sendi pada pagi hari ketika bangun tidur. Dan biasanya juga terjadi nyeri pada tulang tumit ketika menginjakkan kaki begitu Anda bangun dari ranjang. Mengapa pengapuran sendi ini bisa terjadi? Pertama, pengapuran sendi yang primer. Pengapuran primer ini disebabkan karena kelainan-kelainan yang sulit diketahui penyebabnya. Tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan pengapuran ini. Yang pertama, faktor usia. Semakin usia bertambah, semakin kemungkinan kerusakan sendi menjadi lebih hebat. Yang kedua, jenis kelamin. Sebelum usia 55 tahun, perempuan dan laki-laki memiliki kemungkinan yang sama untuk menderita osteoartritis.
Begitu usia 55 tahun, banyak perempuan sudah memasuki usia menopause, maka estrogen menghilang. Padahal estrogen ini adalah pelindung dari berbagai organ tubuh termasuk sendi. Kemudian faktor yang ketiga adalah obesitas, berat badan yang berlebih. Berat badan berlebih membebani sendi, terutama sendi-sendi di daerah tulang belakang dan tungkai, termasuk paling umum adalah lutut. Kemudian faktor berikut lagi adalah adanya trauma mikro, cedera ringan yang terus-menerus secara kontinu dialami oleh pasien. Pada saat apa? Pada saat memakai high heels, sepatu tumit tinggi, pada saat naik turun tangga, atau olahraga dengan high impact, sepak bola, basket, bola voli. Dan kemudian ada kelainan yang sekunder. Kelainan sekunder yaitu adanya kelainan bawaan pada sendi, misalnya. Atau sendi pernah mengalami infeksi, sebagai contoh TBC sendi. Atau Anda mengalami diabetes mellitus. Atau yang lebih fatal lagi, sendi Anda pernah mengalami cedera berat akibat kecelakaan, jatuh, terbentur, dan sebagainya. Semua ini, baik kelainan primer maupun kelainan sekunder ini, bisa berdampak pada sendi. Dan ujung-ujungnya adalah osteoartritis. Jadi, sahabat sehat, kalau Anda menderita nyeri sendi, Anda kemungkinan menderita osteoartritis, maka carilah pertolongan untuk meringankan gejalanya, tetapi bukan memperbaiki sendinya. Karena kerusakan struktural seperti pada tempat-tempat lain di tubuh itu tidak bisa diperbaiki. Yang bisa hanya diperlambat progresivitasnya. Pada kesempatan lain, kita akan berbicara tentang bagaimana memperlambat progresivitas perburukan dari pengapuran sendi. Salam sehat dan tetap sehat.